Saat kita berbicara tentang kesuksesan sebuah negara dalam membangun ekonominya, seringkali fokus kita tertuju pada besaran investasi, kecanggihan teknologi, atau ketersediaan sumber daya alam. Namun ada satu pilar yang seringkali tidak terlihat secara fisik, namun sangat menentukan, yaitu hukum. Hukum bukan sekedar tumpukan pasal, melainkan fondasi yang memberikan struktur, kepastian, dan keadilan bagi setiap pelaku ekonomi. Tanpa hukum yang kuat, aktivitas ekonomi akan menjadi tidak terukur dan penuh resiko. Pembangunan ekonomi sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan jangka panjang, produktivitas, serta kualitas hidup masyarakat. Nah, di sini mari kita bedah lebih dalam bagaimana hukum menjalankan peran vital ini. Hukum memiliki fungsi sebagai tool of social engineering atau alat rekayasa sosial. Konsep ini berarti pemerintah tidak hanya menggunakan hukum untuk melarang, tetapi untuk mengarahkan. Hukum digunakan untuk memandu perubahan ekonomi, mempengaruhi mekanisme pasar, dan menarik investasi. Sebagai contoh, ketika pemerintah ingin mendorong ekonomi hijau, mereka akan membuat undang-undang yang memberikan insentif bagi perusahaan ramah lingkungan. Di sini, norma hukum secara aktif membentuk perilaku ekonomi masyarakat dan perusahaan. Selain itu, hukum memberikan kepastian hukum. Bagi seorang pembisnis, ketidakpastian adalah musuh terbesar. Aturan yang dapat diprediksi sangat penting untuk mengurangi risiko bisnis. Jika hukum sering berubah-ubah secara mendadak, investor akan ragu untuk masuk karena kerangka kerja yang tidak stabil. Dua elemen krusial dalam pertumbuhan ekonomi adalah perlindungan hak milik dan penegak kontrak. Perlindungan hak milik maksudnya adalah jaminan hukum terhadap kepemilikan aset untuk mendorong individu untuk berinovasi dan berinvestasi lebih banyak. Jika perlindungan ini lemah, akan terjadi fenomena capital flight atau pelarian modal ke luar negeri karena pemilik modal merasa hartanya tidak aman. Penegakan kontrak. Kontrak adalah janji yang memiliki kekuatan hukum dan merupakan fondasi dari seluruh transaksi ekonomi. Namun, kontrak hanya akan berguna jika bisa ditegakkan. Disinilah peran pengadilan yang efektif sangat dibutuhkan untuk mengurangi biaya transaksi dan memperkuat rasa percaya di antara para pelaku pasar. Hukum juga berperan sebagai regulator ekonomi yang menyeimbangkan antara kebebasan pasar dan kepentingan publik. Tanpa regulasi, pasar bisa mengalami kegagalan. Peranan ini mencakup hukum persaingan usaha, yaitu mencegah terjadinya monopoli yang merugikan konsumennya, lalu sistem keuangan yang mengatur perbankan, stabilitas finansial, serta pencegahan kejahatan finansial seperti pencucian uang. Lalu, perlindungan tenaga kerja dan konsumen, yaitu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengabaikan hak-hak dasar manusia. Selanjutnya, perpajakan, yaitu mengatur keuangan publik agar negara memiliki sumber daya untuk membangun fasilitas umum. Dengan regulasi yang transparan, terciptalah iklim investasi yang sehat dan stabil. Penerapan hukum dalam ekonomi tentu memiliki tantangan, terutama di negara-negara yang berkembang. Berbagai masalah yang sering muncul adalah penegakan hukum yang masih lemah, regulasi yang saling tumpang tindih, serta keterbatasan kapasitas institusi hukum. Di Indonesia sendiri, pemerintah terus berupaya melakukan reformasi hukum, khususnya dalam bidang investasi dan perbankan. Salah satu poin penting adalah bagaimana hukum kepailitan dan restrukturisasi bekerja untuk menyelamatkan perusahaan dalam masa sulit, sambil tetap memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat. Pembangunan ekonomi yang inklusif harus didukung oleh akses terhadap keadilan bagi semua pihak, termasuk dukungan nyata bagi UMKM. Sebagai kesimpulan, hukum adalah pilar utama dari pembangunan ekonomi berkelanjutan. Tanpa institusi hukum yang kuat, ekonomi mungkin bisa tumbuh sesaat, namun tidak akan bertahan lama secara stabil. Reformasi hukum bukanlah pilihan, melainkan keharusan untuk masa depan yang lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Tri Ayu Sulistiawati dengan NPMC 1B025090 dari kelas A, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis.